Jokowi baru saja berkunjung ke Ukraina dan Rusia akhir Juni lalu sambil membawa pesan perdamaian untuk keduanya. Kunjungan ini juga merupakan bentuk keseriusan Indonesia untuk menjadi jembatan penengah bagi konflik Rusia dan Ukraina. Ini mengingatkan saya pada kisah Sabdo Palo Nagih Janji yang beberapa kali saya temui dulu saat baru mengalami kebangkitan spiritual. Jika Jokowi berhasil mendamaikan konflik antara Rusia dan Ukraina ini, apakah ini pertanda bahwa Nusantara sebagai mercusuar dunia ini sudah dimulai? Akhir Juni ini bisa jadi akan menjadi awal sejarah sepak terjang Indonesia dalam penerapan politik bebas aktifnya. Bulan Juni juga bisa sekaligus menjadi catatan bersejarah Indonesia sebagai presidensi G20 yang berperan dalam upaya perdamaian di tengah konflik perang Ukraina versus Rusia. Tanggal 29 Juni kemarin, Jokowi berkunjung ke Ukraina. Tanggal 30-nya, Jokowi berkunjung ke Rusia. Kunjungan Jokowi sendiri juga disambut baik dalam KTT G7 di Jerman sebelumnya. Banyak pemimpin barat dan pemimpin-pemimpin dunia lainnya berharap Indonesia mampu menjadi pendamai bagi dua negara yang berkonflik ini. Sebab, dampak dari perang Ukraina-Rusia ini mulai dirasakan secara global. Bila upaya perdamaian ini berhasil, Indonesia akan disorot dunia. Perang Ukraina-Rusia tidak hanya perang antara dua negara serumpun yang memiliki sejarah yang sama, tapi perang ini sudah menentukan peta geopolitik dunia, di mana di baliknya ada blok barat atau Amerika Serikat dan NATO, dan juga blok timur atau Rusia yang sedang berseteru. Bila perseteruan ini bisa ditemukan jalan tengahnya dan bisa didamaikan, tidak hanya akan menjadi kenangan manis dalam event G20, tapi juga bisa berdampak perang dunia ketiga yang bisa dicegah untuk tidak terjadi sungguhan. Seperti yang kita tahu, perang Ukraina-Rusia ini mau tidak mau berdampak secara global, terutama dari segi pasokan bahan makanan dan suplai energi. Ekspor biji-bijian dan bahan pangan Ukraina, terutama gandum, yang menjadi makanan pokok penduduk barat, jadi tersendat. Suplai energi ke negara-negara barat pun ikut tersendat. Indonesia sendiri ikutan kelimpungan harus menyuntikkan banyak subsidi agar harga-harga bahan bakar tetap stabil dan tidak memicu kenaikan harga-harga lainnya. Tercatat, menurut anggota Komisi 1 DPR Dev Akbar Syahfikarno, Indonesia semenjak perang ini pecah telah menggelontorkan subsidi energi sebesar 500 triliun rupiah hanya demi supaya kondisi di dalam negeri tetap stabil dan rakyat tidak begitu merasakan dampak perangnya. Rusia sendiri terus-menerus digempur sejumlah sanksi ekonomi dan sanksi sosial dari Barat, mulai dari pengeluaran Rusia dari jaringan SWIFT untuk urusan perbankan, pemboikotan karya seni, pemboikotan artis, serta pemboikotan produk-produk Rusia di sejumlah negara-negara NATO, larangan Rusia untuk hadir di acara G20 November mendatang, hingga ancaman Amerika Serikat untuk tidak hadir di perhelatan G20 jika Indonesia bersikeras tetap menghadirkan Rusia nantinya. Tapi, alih-alih menuruti tekanan pihak Barat untuk ikut memusuhi Rusia, Indonesia justru mengambil inisiatif untuk menjembatani perdamaian dengan kedua belah pihak. Indonesia tetap mengundang Rusia untuk hadir dalam KTT G20 di Bali mendatang, dan Indonesia berinisiatif untuk turut mengundang Ukraina hadir dalam acara besar ini. Bahkan, Indonesia juga berinisiatif untuk mengunjungi kedua negara sekaligus untuk mengundang secara langsung hadir di KTT G20 di Bali mendatang. Setelah mengundang Ukraina dan Rusia untuk hadir di acara G20 di Bali, Jokowi pun pergi ke Ukraina untuk menyampaikan undangan secara langsung, sekaligus menjembatani dialog antara Ukraina dengan Rusia. Hal ini banyak diapresiasi oleh sejumlah pemimpin Barat dan juga oleh beberapa rakyat Ukraina itu sendiri. Jokowi rela naik kereta dari Polandia menuju Ukraina selama 12 jam sambil turut serta membawa Ibu Iriana Jokowi atau Ibu Negara. Mereka lantas mengunjungi apartemen
apartemen yang telah hancur dibombardir Rusia, serta mengunjungi pusat kesehatan tempat di mana korban-korban perang ini ditampung. Jika jeli, di sini tentunya kalian bisa melihat ada risiko besar yang harus ditanggung Jokowi dan Ibu Iriana saat melakukan kunjungan ke lokasi perang. Mereka hanya membawa beberapa pas pampres. Dan jarang sekali seorang ibu negara itu ikut dihadirkan ke dalam lokasi perang. Rata-rata paling mentok hanya presidennya saja, atau kalau tidak melalui utusannya saja. Gaya berpakaian Jokowi yang lebih santai atau hanya berpakaian kemeja putih dengan celana kain hitam juga nampak berbeda dengan keseharian Jokowi saat menemui pemimpin-pemimpin negara lain. Makna apakah yang ingin dihadirkan Jokowi melalui kunjungan ke Ukraina yang terkesan unik ini? Perempuan atau seorang ibu adalah simbol femininitas dan kasih sayang. Saat berkunjung ke Ukraina, Ibu Iriana turut hadir dan menyapa para korban perang. Bahkan beliau tak segan-segan memeluk dan memberikan semangat melalui bahasa tubuhnya yang lembut dan keibuan kepada korban perang di rumah sakit. Sampai-sampai si korban ini meneteskan air mata. Padahal secara logika, perempuan tidak seharusnya diterjunkan ke dalam lokasi perang, kecuali memang membawa misi-misi tertentu. Dalam konteks ini, bisa jadi Ibu Iriana memang sengaja dihadirkan supaya bisa memberi kesan kepada rakyat dan pemimpin Ukraina bahwa Indonesia adalah negara yang serius ingin menjembatani perdamaian dan serius mengasihi Ukraina sebagai sahabat. Perempuan sebagai simbol femininitas juga identik dengan sifat kolaboratif, damai, integratif, ekosentris atau berpusat kepada lingkungan, lembut, merawat, dan penuh cinta. Ini berkebalikan dengan simbol maskulinitas yang serba agresif, ingin menundukkan, ingin menguasai, dan egosentris, seperti yang selalu ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin negara barat pada umumnya. Perang adalah salah satu dampak dari maskulinitas yang berlebihan. Untuk mendamaikan perang, tidak bisa dengan mengedepankan ego setiap negara, tapi harus ada yang mengalah dengan kelembutan. Karena itu, wanita atau ibu negara dihadirkan sebagai simbol kelembutan dan perdamaian itu sendiri. Ini adalah salah satu implementasi filosofi yin dan yang atau feminin dan maskulin atau lingga yoni kalau di Nusantara. Lingga yoni bukanlah semata hanya simbol kenikmatan seks, tapi juga simbol dari energi feminin atau yin dan energi maskulin atau yang. Jokowi adalah orang Jawa Tulen dengan kewaskitaan dan kesadaran yang cukup tinggi. Tentunya, beliau paham kapan dan bagaimana menerapkan filosofi-filosofi ini untuk kepentingan negara dan dunia. Ketika yang atau lingga atau energi maskulin ini terlalu dominan sehingga pecahlah perang, tidak bisa diselesaikan dengan ego dan kekerasan yang sama-sama merupakan produk maskulin. Untuk mendamaikan keduanya, dibutuhkan femininitas atau yoni atau yin. Ibu Iriana adalah yoni bagi lingganya Jokowi. Agar terjadi keseimbangan alam, lingga dan yoni harus bersatu. Yin dan yang harus seimbang. Dunia ini tidak bisa selamanya didominasi oleh yang atau maskulinitas. Yin atau femininitas perlu dinaikkan agar bisa terjadi titik keseimbangan yang baru. Lagi pula, dengan membawa Ibu Iriana ke medan perang, ini juga sekaligus simbol kepada dunia bahwa Indonesia memiliki tekad yang kuat dan tidak hanya omong doang dalam urusan perdamaian. Saking seriusnya ingin membawa perdamaian sampai-sampai Indonesia rela membawa ibu negara ke lokasi perang. Gaya berpakaian Jokowi yang lebih santai saat bertemu Presiden Volodymyr Zelensky, yakni hanya menggunakan kemeja putih dan celana hitamnya yang kasual, juga nampak seimbang dengan gaya berpakaian Presiden Zelensky yang cenderung casual selama masa perang. Dalam ilmu komunikasi, kesetaraan dengan lawan bicara memang diperlukan untuk memenangkan negosiasi. Kita harus bisa seimbang dengan lawan bicara kita. Cara kita menyeimbangkan adalah bisa dengan bahasa tubuh yang disamakan dengan bahasa tubuh lawan bicara kita, bisa juga dengan gaya berpakaian yang disamakan dengan gaya berpakaian lawan bicara kita. Inilah kenapa ketika bertemu Zelensky, Jokowi tampak lebih santai. Namun saat bertemu Putin, ia memilih outfit formal berupa kemeja dengan jas, yang mana ini mirip seperti Putin yang juga formal. Dan hasilnya Jokowi disambut baik oleh Putin, dan Indonesia masih disadari Putin sebagai sahabat bagi Rusia sejak era Soekarno.
Hasil pertemuan dengan Rusia juga cukup memuaskan, di mana di situ Rusia akhirnya mau menjamin kelancaran distribusi ekspor bahan pangan dan pupuk dari Ukraina dan Rusia ke seluruh dunia. Sebelumnya, ekspor biji-bijian terutama gandum dari Ukraina sempat tertahan karena harus melewati jalur laut yang dipenuhi ranjau laut milik Angkatan Laut Rusia. Setelah bertemu dengan Jokowi, Putin akhirnya mau menjamin kelancaran ekspor pangan dari Ukraina ataupun Rusia, baik melalui jalur darat maupun laut. Memang sih, ketika bertemu dengan Putin, pembicaraan Jokowi-Putin lebih banyak membicarakan tentang kerjasama bisnis antara Indonesia dengan Rusia ketimbang dengan kemungkinan kesepakatan damai dengan Ukraina. Berbeda dengan kunjungan Jokowi terhadap Zelensky yang lebih kental nuansa jembatan perdamaiannya. Jokowi juga berkomitmen untuk menyampaikan pesan Zelensky kepada Putin dan berkomitmen untuk menjembatani mereka berdua hingga mencapai kesepakatan damai. Lebih minimnya pembicaraan tentang kesepakatan damai saat bertemu Putin dan lebih antusiasnya Putin dalam membicarakan kerjasama bisnis dengan Indonesia. Ini membuat beberapa pihak nampak antipati terhadap upaya perdamaian yang digagas oleh Jokowi. Putin nampaknya lebih suka membicarakan kontrak kerjasama ekonomi dengan Indonesia ketimbang membicarakan kemungkinan damai dengan Ukraina. Dan langkah perdamaian yang digagas Jokowi sepertinya ini masih panjang. Namun jangan lupa, Rusia adalah negara besar dengan pemimpin yang sangat tegas dan berprinsip kuat. Rusia adalah beruangnya Eropa dan memegang kunci geopolitik di belahan bumi sebelah timur. Memang tidaklah mudah untuk mendamaikan perang ini, karena perangnya sebenarnya adalah antara Rusia melawan blok barat, yakni Amerika Serikat dan NATO. Karenanya tidak heran jika sejumlah pihak meragukan Jokowi dan sanksi jika perdamaian bisa dicapai dengan cepat. Namun jangan lupa juga bahwa sebuah tujuan besar tidak akan mampu tercapai tanpa adanya sebuah langkah awal. Apa yang dilakukan Jokowi bisa menjadi sebuah langkah awal dalam mencapai tujuan besar demi tercapainya perdamaian dan stabilitas geopolitik di dunia. Jika upaya Jokowi ini berhasil menciptakan perdamaian, tak hanya bagi Ukraina Rusia, tapi juga bagi keseimbangan politik antara blok barat dengan blok timur, setujukah kalian jika Jokowi ini layak mendapatkan Nobel Perdamaian? Tentu saja hasilnya paling cepat baru bisa kita rasakan progresnya saat KTT G20 mendatang di Bali. Itu saja mungkin baru sebatas progres, karena perdamaian antara dua blok besar penguasa dunia ini biasanya memakan waktu bulanan hingga tahunan untuk bisa tercapai. Jika Indonesia berperan aktif menjadi jembatan bagi keduanya dan berhasil, maka bisa jadi dunia akan semakin mengakui kekuatan diplomasi Indonesia. Di saat pemimpin-pemimpin barat tidak mampu menengahi konflik yang terjadi, sebuah negara di sebelah tenggara Asia yang selama ini dianggap hanya sebatas negara berkembang saja, justru mampu untuk mendamaikan konflik besar. Bila ini semua berhasil, maka bisa jadi awal mula Nusantara sebagai mercusuar dunia ini sudah dimulai. Mercusuar adalah penerang dan penanda jalan di lautan. Mercusuar adalah rambu-rambu di lautan agar kapal yang lewat tidak saling bertabrakan. Mercusuar adalah acuan bagi setiap kapal yang lewat agar tidak terjadi kecelakaan dan bisa melintas dengan tertata dan selamat. Bila mercusuar ini diibaratkan adalah Indonesia, maka lautan ibaratnya adalah dunianya. Dan kapal-kapal yang lewat adalah negara-negara yang ada di dunia ini. Jika Indonesia berhasil mengambil langkah strategis dalam geopolitik dunia, maka tak menutup kemungkinan ke depan dunia akan menjadikan Indonesia sebagai acuan. Dan apa yang dilakukan oleh Jokowi adalah taktik yang cukup bijaksana. Ia tahu bagaimana cara merawat psikologis dua negara yang sedang berperang. Dan taktik ini sebenarnya tidak lepas dari kebijaksanaan kuno Nusantara yang sebenarnya sudah sejak lama diajarkan oleh leluhur kita sejak dulu. Seperti contohnya, bagaimana Jokowi bisa memandukan unsur perempuan atau feminin atau yoni atau yin untuk meredam perang yang merupakan produk maskulin atau lingga atau yang. Indonesia hanya bisa menjadi mercusuar dunia bila dipimpin oleh manusia yang waskita, yang bisa memainkan energi yin dan yang atau lingga dan yoni secara baik dan seimbang.
Dan bagi saya, Jokowi adalah salah satu contoh Satrio Piningit yang bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Satrio Piningit tidak harus mereka yang berkecimpung dalam dunia agama dan spiritualitas saja. Satrio Piningit bisa saja ada dalam banyak bidang. Satrio Piningit adalah mereka yang bekerja demi perubahan tatanan dunia menjadi lebih baik di level keluarga, desa, kota, negara, maupun global. Satrio Piningit adalah mereka para minoritas kreatif yang bekerja melalui jalan cahaya mereka untuk membuat perubahan yang lebih baik bagi peradaban. Satrio Piningit adalah mereka-mereka yang berkesadaran tinggi, yang membuat perubahan positif dan membawa manusia lain naik menuju dimensi kesadaran yang lebih tinggi juga. Perang dipenuhi dengan kesakitan, kemarahan, dan dendam. Ini adalah bentuk penurunan kesadaran manusia, tapi perdamaian, stabilitas, kerjasama, dan kebijaksanaan adalah bentuk kesadaran manusia yang lebih tinggi. Mereka-mereka yang bekerja keras untuk membawa kesadaran manusia bumi ini naik dengan beragam cara, baik melalui pemerintahan, organisasi nirlaba, entrepreneurship, profesional, maupun pendidikan. Mereka-mereka inilah yang sebenarnya pantas disebut sebagai Satrio Piningit. Mereka bisa saja bukanlah berasal dari kalangan bangsawan. Mereka bisa saja telah dididik alam sejak kecil dengan kesengsaraan dan kemiskinan agar bisa mengetahui tidak enaknya kemarahan, penindasan, dan ketidakadilan. Sehingga saat dewasa, mereka bisa menjadi orang yang waskita dan bijak supaya bisa membuat perubahan yang positif bagi sekitarnya. Untuk selanjutnya, di bawah kinerja para Satrio Piningit, dunia akan bertransformasi menuju zaman baru atau menuju ke peradaban baru yang lebih berkesadaran, yang lebih terintegrasi, yang lebih damai, lebih berwelas asih, dan lebih terkolaborasi. Sampai akhirnya zaman Kali Yuga ini berakhir dan menjadi zaman Satya Yuga kembali. Lalu, apa yang akan dilakukan Jokowi setelah ia lengser dari jabatan kepresidenannya 2 tahun mendatang? Ternyata, tahun depan Indonesia akan menjadi pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa atau PBB Asia Tenggara di bawah Jokowi. Dan ini sudah diupayakan antara Indonesia dengan Rusia agar Indonesia memiliki posisi yang kuat di PBB. Harapannya, dengan adanya posisi Jokowi yang kuat di PBB ini, bisa mengimplementasikan pesan-pesan perdamaian dan tatanan dunia baru yang lebih baik dan lebih seimbang. Kalau menurut kalian bagaimana? Setujukah jika semua upaya perdamaian ini berhasil, maka Indonesia akan mulai menjadi mercusuar dunia? Setelah aku posting vlog tentang cerita kesembuhan aku dari penyakit metafisika di YouTube, ternyata banyak yang mengalami hal serupa. Banyak yang mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan hanya secara medis, banyak yang merasakan depresi, dan ada juga yang mengalami kebangkitan spiritual tapi tidak tahu harus sharing dengan siapa. Dulu sampai banyak banget yang telepon minta untuk dibimbing meditasi sampai sembuh, tapi dulu guru yang membimbing aku untuk sembuh masih sibuk banget. Sekarang aku bisa meminta beliau untuk meluangkan waktu membuka sesi private healing buat kalian semua. Jadi buat kalian yang ingin konsultasi seputar healing, baik healing untuk kesembuhan fisik maupun mental, ataupun hanya perlu teman untuk konsultasi terkait spiritual, kalian bisa jadwalkan untuk membuat sesi private healing bareng guru aku langsung ya. Dan seat ini terbatas hanya untuk 3 orang saja per hari. Klik tombol atau swipe up di bawah video atau baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya.